Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi harapannya hari ini kita dalam keadaan sehat ya mengikuti acara ini. Kalau bisa dari awal sampai akhir diikuti. Kita usahakan acaranya singkat, padat, jelas, lengkap gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu kita lama-lama. Kita langsung saja tanpa tanpa menunda-nunda ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Jadi di sini kita punya satu materi utama, yaitu pengendalian TUP akhir tahun anggaran. Mungkin bagi Bapak Ibu yang view-nya view-nya harusnya sudah berganti ke slide ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang belum berganti view-nya silakan di-chat ya. Pak, halaman saya nggak muncul ini Pak, nggak muncul slide, tapi munculnya wajah gitu, atau gimana gitu. Slide ya, yang paling depan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti di chatting seperti biasa, rule kita ya. Di sini kita akan menyampaikan materi mengenai pengendalian TUP akhir tahun 2020. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, Oktober lalu, tepatnya itu 10 Oktober ya kemarin ya, kita sudah menjalani akhir tahun anggaran 2020. Jadi di dalam peraturan mengenai akhir tahun anggaran 2020 itu ada satu ketentuan terkait dengan TUP yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bersama juga, ini kan kita lagi masa pandemi Covid. Jadi kita lagi masa menghadapi pandemi Covid. Jadi harapannya dengan adanya TUP ini, nanti frekuensi penumpukan SPM di akhir tahun itu bisa dikurangi Bapak Ibu, gitu ya. Itu sebetulnya tujuan utamanya. Jadi di dalam Perdirjen nomor 20 garing PP garing 2020 itu diatur mengenai pengendalian TUP ini. Ini ya, jadi utama latar belakangnya, yang pertama adalah meningkatkan nilai pembayaran dengan mekanisme UP-TUP yang menjadi tanggung jawab bendahara. Ya, jadi kalau UP-TUP beda dengan LS. Kalau LS full tanggung jawabnya ada di pejabat pembuat komitmen. Tapi kalau untuk UP-TUP di sini tanggung renteng antara PPK, pejabat pembuat komitmen, dengan bendahara pengeluaran, gitu ya. Harapannya adalah UP-TUP ini dapat dimaksimalkan karena ya rencana awal ya, hari kerja kita untuk bulan Desember itu adalah 17 hari kerja. Cuma 17 nih, sampai tanggal 23 Desember. Ya nggak tahu ya kalau misalnya ada ketentuan lanjutan bahwasanya nanti libur akhir tahun akan dikurangi atau gimana ya kita kurang ini ya. Kita belum belum mengikuti aturan itu. Jadi kita masih menggunakan asumsi awal yaitu hari kerja kita hanya sampai 23 Desember. Harapannya, ini kan karena hanya 17 hari, itu kan hari liburnya otomatis panjang. Nah, jangan sampai dengan hari libur yang panjang, itu kita sampai operasional kita terhambat. Sebagai contoh kayak seperti posko-posko Nataru ya biasanya ya, Natal dan Tahun Baru itu kan banyak kegiatan. Padahal hari kerja kita cuma sampai tanggal 23 nih, biasanya kan sampai tanggal 27 atau 28. Jadi Nataru itu kurang lebih bisa santai lah, lebih santai dipersiapkan. Tapi kalau ini kan sekarang kan Bapak Ibu sekarang, dari sekarang itu harus sudah punya planning nih. Gimana nih tata cara mencairkan anggarannya nanti untuk Nataru. Nah, kurang lebih itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga ketersediaan kas pada akhir tahun anggaran. Jadi tadi ya, cuma sampai tanggal 23, jadi harapannya 24 sampai tanggal 31, kantor yang masih memiliki kegiatan operasional itu tetap berjalan, tidak boleh berhenti. Ya, nanti mentang-mentang nggak ada lagi, waduh, kita nggak bisa lagi nih pencairan KPPN, sudah stop aja lah kita. Nah, kacau kan? Gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya tren outstanding UPT-UP. Nah, ini kenapa harus ada pengendalian? Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama dalam PMK 190, UPT-UP yang belum digunakan itu belum menjadi realisasi belanja. Artinya apa? Artinya itu dianggap uang yang masih ada di bendahara dan belum direalisasikan. Nah, ini kan semakin karena TUP kita makin longgar, artinya kan outstanding UP-TUP itu kan makin besar juga, gitu. Terutama khususnya untuk COVID ya, itu kan outstanding-nya luar biasa besar. Nah, itu perlu langkah-langkah pengendalian nih, supaya apa? Outstanding UP besar itu tetap bermanfaat, gitu ya. Sebagaimana isu utama kita,
PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Jadi jangan sampai outstanding UP ini justru uangnya diem aja di dalam rekening gitu ya, diem aja di dalam rekening bendahara, tidak digunakan gitu ya. Terakhir, ini udah ada petunjuk teknis. Kemarin juga kita udah surati kepada Bapak Ibu. Jadi suratnya ada di grup ya Bapak Ibu ya. Bagi yang mungkin belum mendapatkan, itu bisa minta ke petugas di grup atau seperti biasa bisa menghubungi saya langsung. Jadi nanti akan kita berikan suratnya, gitu ya, terkait dengan petunjuk teknis pengendalian TUP. Nah ini tanggal penting terkait dengan TUP ya Bapak Ibu ya. Jadi pengendalian TUP itu mulainya adalah dari awal Desember. Jadi kalau di sini kita memberikan syarat-syarat tambahan, kita memberikan pengendalian, itu mulainya adalah Desember 2020. Jadi alangkah baiknya kita juga menghimbau kepada Bapak Ibu nih, kan di sini ada PPK nih. Ada PPK, ada bendahara pengeluaran. Harapannya apa? Kalau mau ngajuin TUP, kalau mau simple, ajukanlah di bulan November. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang cara paling gampang ya. Jadi supaya Bapak Ibu nanti tidak kena pengendalian TUP. Karena ketika pengendalian TUP, kita akan menambah syarat-syarat untuk pengajuan TUP. Gitu. Oke ya. Jadi di sini proses rekonsiliasi dan permohonan persetujuan TUP yang menggunakan mekanisme pengendalian TUP itu adalah mulai awal Desember 2020. Mulai awal Desember 2020. Kemudian batas akhir pengajuan SPM TUP, bukan pengajuan TUP-nya ya. Pengajuan SPM TUP itu adalah 7 Desember 2020. Jadi pengajuan SPM-nya 7 Desember. Berarti pengajuan surat permohonan TUP-nya itu paling lambat 6 Desember 2020. Surat permohonannya ya, mohon dicatat Bapak Ibu. Karena KPPN hanya punya waktu 1 hari kerja untuk memproses permohonan TUP. Jadi harapannya kalau sekarang sih nggak ada masalah ya, karena beberapa mungkin ada beberapa satker, Pak, saya udah mengajukan TUP udah 2 hari kok belum turun gitu kan ya. Nah di KPPN terus terang sampai saat ini itu masih terjadi penumpukan kredit. Jadi memang banyak permohonan ke kami, akhirnya apa? Terjadi penundaan. Tapi kami pastikan penundaan itu tidak akan melewati 7 Desember. Kami pastikan pada tanggal 7 Desember itu seluruh permohonan sudah kami proses. Jadi Bapak Ibu pastinya bisa mengajukan SPM tepat waktu. Kurang lebih gitu ya. Di sini ada surat persetujuan pemberian TUP, kemudian surat pernyataan penggunaan TUP pada akhir tahun anggaran, kemudian batas penerbitan SP2D, jadi nanti SPM-nya kan dimasukkan tanggal 7, tapi belum tentu hari itu ya akan kami terbitkan. Kami punya waktu menerbitkan KPPN itu sampai tanggal 9 Desember 2020. Gitu ya. Sampai tanggal 9 Desember 2020. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan itu, penggunaan, kemudian setelah penggunaan nanti harus ada mekanisme pencocokan data. Pencocokan data ini dalam rangka apa? Bapak Ibu punya kewajiban untuk setor sisa TUP itu paling lambat 23 Desember 2020. Artinya, dana yang ada di bendahara setelah 23 Desember 2020 itu harus dipakai, tidak boleh bersisa lagi. Gitu ya, apapun kejadiannya harus dipakai. Ya, harus dipakai. Kalau memang Bapak ini mau kita pakai tapi ternyata nggak jadi, kemungkinan terburuknya Bapak Ibu harus menggunakan pengembalian belanja. Artinya apa? Tetap mengajukan SPM GUP nihil, dipertanggungjawabkan. Kalau memang itu nyata-nyatanya tidak bisa dibayarkan, maka kembalikan melalui pengembalian belanja. Mekanisme seperti itu. Jadi harapannya pas tanggal 23 ini paling lambat, Bapak Ibu sudah punya hitungan berapa sisa yang betul-betul tidak bisa diserap. Jadi harus disetorkan menggunakan TUP nihil, akun TUP nihil 8155 XX ya, 11 untuk RM, 13 untuk PNBP dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ini ada penyetoran sisa UPTUP. Jadi penyetoran sisa TUP di sini, yang pertama benar pengeluaran wajib melakukan pencocokan, tadi seperti saya sampaikan. Jadi pencocokan data ini tujuannya supaya angka setoran itu valid, gitu ya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Yang kedua, paling lambatnya itu 23 Desember, kemudian tanggal di sini ada paling lambat 4 Januari dalam keadaan tertentu. Ini untuk kegiatan COVID-19. Itu paling lambatnya 4 Januari 2021.
gitu ya. Kemudian Bendahara Pengeluaran menyampaikan fotokopi BPN bukti penerimaan negara dari bank yang disahkan oleh KPA ke KPPN. Ini untuk TUP ya. Jadi kalau setoran UP nggak perlu, ya. Setoran sisa TUP aja yang perlu disahkan oleh KPA sampaikan ke KPPN. Sebetulnya ini mekanismenya melalui konfirmasi penerimaan ya Bapak Ibu ya. Cukup melalui konfirmasi penerimaan, gitu ya. Oke, berikutnya penyelesaian UP-TUP, pengajuan SPM GUP nihil atau pertanggungjawaban TUP itu paling lambat 8 Januari 2021, tetapi SPM-nya harus ditanggali 31 Desember 2020. Kalau ini ketentuannya mungkin mirip dengan tahun lalu ya, tahun-tahun lalu sama seperti ini. Kemudian yang kedua, SPM GUP nihil atau PTUP diterbitkan KPPN paling lambat 12 Januari 2021. Gitu ya. Oke, kalau mau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui chat ya. Nah, ini hal-hal yang kita atur atau ditegaskan pada juknis pengendalian TUP. Yang pertama, gambaran umumnya jelas. Kalau juknis kan mungkin Bapak Ibu kan bacanya panjang ya kemarin ya. Pak, ini surat kemarin ada beberapa teman-teman satker juga udah nanyain ke saya, Pak, bisa nggak juknis ini diringkas gitu kan? Ya, namanya juknis ya. Juknis itu panjang Bapak Ibu. Kalau mau ringkas namanya slide. Jadi dari ND 41477 kurang lebih isinya seperti ini. Yang pertama gambaran umum, yang kedua penjelasan tahapan penyelesaian, yang ketiga penyampaian data dukung dari Satker ke KPPN. Data dukung ini maksudnya yang rekonsiliasi itu Bapak Ibu. Form Excel nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Terakhir adalah pelaporan. Nah, yang diatur pelaporan di sini adalah pelaporan berjenjang dari Satker ke KPPN, KPPN ke Kanwil, Kanwil ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Nah, itu pelaporan. Kemudian ini gambaran umumnya ya. Jadi gambaran umum itu isinya hanya dasar hukum, kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya outstanding, bla bla bla. Saya yakin ini nggak perlu dibahas ya, karena bukan apa ini global nasional, gitu ya. Jadi outstanding UPTUP periode yang sama tahun 2019 itu hanya 5,02 T, tapi sekarang kita 19,54 T. Wajar naik. Kenapa? Karena TUP kan ketentuannya beda sekarang. Kalau dulu TUP hanya bisa membayar satu rekanan maksimal 50 juta. Kalau sekarang itu bisa membayar untuk satu rekanan maksimal sampai 1 miliar, bahkan untuk kegiatan kontraktual. Nah, itu wajar bengkak ya, bengkak 4 kali lipat. Kemudian dasarnya seperti biasa PMK 190, perubahan terakhirnya PMK 178 2018. Kemudian ada PMK 43 tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan APBN pada masa pandemi. Kemudian mohon maaf ini ada request remote control ya, kita tidak perkenankan Bapak Ibu. Kemudian ada Dirjen Perbendaharaan 20 yang terakhir dengan LLAT ya ini ya. Ini untuk LLAT. Kemudian alur tahapan pengendalian TUP. Di sini alurnya seperti saya sampaikan tadi dimulai awal Desember 2020. Makanya saya tegaskan sekali lagi, saya himbau sekali lagi, kalau mau ngajuin TUP sekarang aja Bapak Ibu. Gitu ya. Gitu. Karena apa? Nanti mekanismenya gini, kita ada rekonsiliasi dulu, kita ada penelitian permohonan TUP dulu, maksimal 1 hari kerja setelah pengajuan diterima. Jadi kami neliti itu baru 1 hari untuk neliti doang. Kemudian pelaporan, maks 1 hari setelah permohonan disetujui pada pukul 12 waktu setempat. Nah, artinya apa? Kita ada rekon, ada laporan, banyak ya kegiatannya. Makanya saya himbau kalau bisa ngajuin TUP November semua Satker KPPN Palembang. Gitu ya. Itu tujuan utamanya acara kita pagi ini. Oke ya. Pengajuan SPM TUP oleh Satker maksimal tanggal 7 Desember 2020 ya. Ini tadi udah kita sampaikan. Jadi alurnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan TUP bulan Desember itu nggak semerta-merta langsung cair, harus ada rekon dulu, harus ada penelitian dulu oleh petugas KPPN. Nah, kan banyak kan acaranya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya ini alur tahapan ya, alur tahapan pengendalian TUP. Nah, yang pertama TUP sebelumnya telah dilaksanakan pertanggungjawaban. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu, Pak, saya November kemarin sudah ngajuin TUP, belum saya nihilkan, tapi saya masih perlu uang. Nah, kira-kira gimana? Nah, kami memperkenankan adanya TUP di atas TUP. Istilahnya mungkin kita singkat TUP on top ya. TUP di atas TUP. Nah, TUP on top.
Nah, TUP on top itu boleh. Jadi misalnya November ngajuin TUP, Desember kok tiba-tiba kurang nih, silakan ajukan TUP lagi. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Kita udah memperhitungkan Desember 17 hari kerja. Nah, kemudian kita udah ngitung nih, uang makan, lembur, bulan Desember, 17 hari kerja. Kita udah minta TUP di bulan November. Ternyata Desember, semoga nggak kejadian ya, tiba-tiba muncul SKB bahwasanya dikurangi nih cuti bersama, jadi hari kerja misalnya, sehingga 17 berubah menjadi 21 misalnya, 21 hari kerja misalnya. Nah, ketika bertambah hari kerja, otomatis kan TUP Bapak Ibu kurang. Nah, gimana? Bapak Ibu bisa mengajukan TUP lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi harapannya enggak ya, harapannya enggak. Mungkin kalau dari sisi saya secara pribadi, kalau ngajuin TUP di bulan November, ya dihitunglah sisa pagu aja, nggak usah aneh-aneh gitu loh. Jadi sisa pagu Bapak Ibu, kurangilah dengan UP outstanding, kurangilah dengan pencadangan, artinya pencadangan itu data kontrak yang sudah didaftarkan KPPN, kemudian kurangilah belanja yang akan dibayarkan menggunakan LS. Itu trik mengajukan TUP. Jadi nggak usah dipikirkan, oh 17 hari kerja berarti saya alokasikan segini. Misalnya, oh 17 hari kerja, uang saya masih ada 50 juta, tapi 17 hari itu 35. Berarti saya minta TUP untuk uang makan 35. Jangan, minta aja 50 langsung, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang kedua, apabila terdapat pengajuan TUP di atas TUP itu top tadi, seluruh TUP yang belum dipertanggungjawabkan agar diperhitungkan dalam pemberian TUP Desember. Nanti akan kita simulasikan ya. Jadi akan kita bahas sedikit terkait kertas kerja nanti di akhir. Gitu. Gimana tata cara memperhitungkan ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sisa dana TUP disetorkan paling lambat 23 Desember 2020. Ya, sisanya harus disetorkan 23 Desember 2020. Apabila ada penggunaan sampai dengan 31 Desember, ada lampiran tambahan di GOP nihilnya nanti, yaitu surat pernyataan penggunaan GOP di akhir tahun. Nanti formatnya akan kita bahas juga. Dan yang keempat, nilai pengajuan SPNTUP tidak melebihi pagu setelah dikurangi rencana pembayaran mekanisme UP dan LS. Termasuk pencadangan tadi masuk sini ya, LS ya. Nah, ini. Jadi nilainya itu tidak boleh melebihi ini. Gitu ya. Jangan sampai nanti nggak dihitung. Pak, kenapa harus dikurangi UP? Karena nanti Bapak Ibu, UP itu kan dinihilkan sendiri. Gitu ya. Ada GOP nihil. Gitu. Kalau LS jelas ya, kenapa mengurangi ya. Mungkin itu. Oke, berikutnya ini rekonsiliasi. Nah, tadi kan step-stepnya ada kita bahas. Nah, ini rekonsiliasi nih. Pengajuan rekonsiliasi dilakukan bersamaan dengan permohonan persetujuan TUP. Nih, proses dapat dimulai pada awal bulan Desember 2020. Jadi kalau November belum pakai ini, belum, ya, November belum pakai. KPPN dapat menghimbau Satker untuk mengajukan TUP Desember untuk segera mengajukan sejak awal bulan. Ya, memang kita akan himbau kepada Bapak Ibu, kalau bisa bahkan November gitu loh. Himbauan kami tidak hanya Desember ya, tidak hanya awal Desember, tapi November itu udah ngajuin. Nah, dokumen yang dilampirkan ini Bapak Ibu. Jadi ada lampiran-lampiran tambahan. Kalau TUP November ini, Bapak Ibu hanya perlu mengajukan dokumen TUP dari aplikasi SAS. Ada 3 macam. Yang pertama surat permohonan, yang kedua detail daftar rencana penggunaan, jadi uangnya, rincian uangnya. Yang ketiga surat pernyataan TUP sama ADK, paling itu. Semuanya dibuat dari aplikasi SAS. Nah, kalau untuk Desember nggak bisa lagi seperti itu. Kalau Desember syarat-syaratnya seperti ini. Form daftar perhitungan TUP itu dari lampiran C per 20, ada lampirannya ya, lampiran C formatnya. Kemudian daftar rencana penggunaan TUP itu lampiran B1, per dirjen, nanti akan kita bahas juga. Kemudian surat pernyataan KPA ini masih sama, boleh dibuat dari aplikasi SAS juga boleh kalau yang ini. Kemudian form rekapitulasi data dukung dalam rangka pengajuan TUP Desember. Ini ada lampiran 3.5 ya, juknis pengendalian TUP. Nah, ini formnya nanti dalam bentuk Excel dan disampaikan ke kami 2, PDF dan Excel. Lumayan repot kan ya, ada manual-manualnya. Kalau November enggak. Bapak Ibu tinggal input di SAS 5 menit kelar, langsung ajukan ke KPPN, besok atau 2 hari ke depan persetujuan TUP cair, SPM persetujuan TUP terbit,
SPM dicairkan. Nah, kurang lebih gitu. Simple ya November ya. Tapi kalau untuk Desember ini syaratnya manual, Bapak Ibu. Gitu. Makanya himbauan kami kalau bisa November. Kemudian berikutnya, berkas disampaikan melalui email dan atau aplikasi ESPM dalam bentuk PDF yang ditandatangani. Nah, khusus untuk KPPN Palembang, kita akan mensyaratkan penggunaan full ESPM. Itu ya Bapak Ibu ya, karena SOP kita sebetulnya ada satu lagi yaitu SE25, itu mengatur penggunaan ESPM sebetulnya. Gitu ya. Dokumen poin 1, 2, dan 4, 1, 2, 4, disampaikan juga dalam bentuk Excel. Jadi dibikinnya itu bukan hanya PDF, tapi PDF dan Excel. Kalau dari SAS itu nggak bisa bentuk ini Bapak Ibu, nggak ada. Jadi SAS tetap hanya 3 itu. Harapannya sih kemarin akan ada update, tapi dengan mepetnya waktu tidak akan memungkinkan. Gitu ya. Oke. Kemudian ini akan dilaksanakan rekon dan penelitian tadi ya. KPPN yang diperiksa pertama kali itu adalah TUP outstanding. TUP outstanding itu adalah TUP yang belum dipertanggungjawabkan, belum distorkan atau belum dinihilkan. Nah ini TUP outstanding. Sama nggak Excel kita? Kan Excel nanti kita akan cocokin. Nah, kemudian jatuh tempo TUP-nya bagaimana? Sudah benar atau belum? Kalau belum sesuai akan kita coret-coret, kita kembalikan, Bapak Ibu ngajukan ulang sesuai dengan dokumen yang benar. Nah, repot kan ya? Kemudian berikutnya, dalam penelitian permohonan, di samping penelitian permohonan existing, KPPN menggunakan form kertas kerja tadi, lampiran 3.6. Jadi KPPN juga bikin kertas kerja nanti, bukan hanya Satker yang bikin. Jadi bukan hanya Satker yang repot, KPPN juga ikut repot gitu Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tenang, kami kawani kalau mau repot. Gitu ya. Terakhir, persetujuan berdasarkan perhitungan pada form kertas kerja, nanti KPPN akan menyetujui TUP ya, menyetujui TUP. Setuju apabila memang dimungkinkan untuk disetujui, artinya memang masih di bawah TUP maksimum. TUP maksimum tadi perhitungannya total pagu kurangi pencadangan, kurangi pembayaran yang akan dibayarkan menggunakan LS, kurangi dengan outstanding UP. Nah, itu rumusnya. Ya, jumlah TUP maksimum itu. Kemudian bila memang itu di bawah, maka terpaksa akan kami tolak. Gitu. Kenapa terpaksa, Pak? Ya memang terpaksa. Karena kalaupun kami tolak, Bapak Ibu pasti ngajuin ulang. Kurang lebih gitu ya. Kemudian pengajuan SPMTUP. Ini mekanisme pengajuannya ya. Satker mengajukan SPMTUP dengan lampiran. Lampirannya ada 2. Surat persetujuan TUP dari KPPN, surat pernyataan penggunaan TUP pada akhir tahun. Ingat ya. Jadi ini harus ada nih lampiran B2. Pak, itu formatnya ada di 20. Ada yang tinggal edit nggak ada? Belum ada. PDF ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dikontak masing-masing. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, KPPN dapat meminta Satker untuk melampirkan surat pernyataan pada poin 2. Poin 2, bersamaan dengan proses permohonan persetujuan TUP untuk mempermudah pengendalian TUP. Tapi kalau untuk kami minta dilampirkan di SPM saja ya Bapak Ibu ya. Jadi surat pernyataan penggunaan TUP pada akhir tahun ini dilampirkan di SPM saja. Itu lebih mudah soalnya. Kalau dengan persetujuan TUP takutnya nanti berkasnya tercecer apa gimana, karena itu harus satu bundle. Agak susah nanti kontrol gitu ya. Kemudian KPPN memproses SPM TUP dengan berpedoman PMK 190 dan PMK 43. Artinya tadi penerbitan SP2D maksimal 9 Desember. Gitu ya. Nah, ini lampirannya. Jadi materi kita udah habis, kita bahas sedikit terkait dengan lampirannya. Ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan persetujuan TUP ke KPPN, lampiran yang utama ini, dokumen rekonsiliasi TUP ini harus dilampirkan. Daftar perhitungannya seperti ini formatnya. Gitu ya. Jadi di sini nomor nilai SP2D TUP, jatuh temponya itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai maka akan kami kembalikan. Gitu ya. Jadi mohon hati-hati nanti ngelihatnya ini. Untuk melihat jatuh tempo mudah, jadi dari SP2D TUP yang lama, lihat aja 30 hari, kalikan aja 30 hari atau 1 bulan. Gitu ya. Nanti ketemu jatuh tempo TUP. Ya. Kemudian rinciannya, di sini ada jumlah nilai yang menjadi kwitansi, artinya jumlah nilai kwitansi itu berapa yang jadi kwitansi, jumlah uang tunai di berangkas itu berapa, jumlah saldo rekening berapa, ya kan, jumlah TUP yang dikelola BPP ada berapa, bila ada, kalau nggak ada kosongin aja, gitu ya. Jadi ini rinciannya.
Model rinciannya seperti ini, gitu ya. Saya yakin cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Saya yakin cukup jelas. Kemudian berikutnya, ini permohonan persetujuan TUP. Ini ya. Lampirannya nanti ada surat pernyataan seperti ini. Ini boleh menggunakan format yang ada di aplikasi SAS boleh atau dibuat manual juga boleh. Kalau saran saya sih buat aja dari aplikasi SAS, lebih mudah, lebih cepat bikinnya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, ini permohonan persetujuan TUP yang berikutnya dilampiri daftar rencana penggunaan tambahan uang persediaan. Nah, ini. Jadi di sini identitas satker ya, identitas satker. Kemudian di sini ada rencana penggunaan, kode kegiatan, kode output, kode akun. Kemudian sisa pagu sebelum TUP berapa? Jadi ini sisa pagu sebelum TUP ya, sisa pagu. Yang dihitung sisa pagu. Kemudian TUP yang diminta berapa? Sisa pagu setelah TUP berapa? Kemudian rencana pelaksanaan kegiatan, tanggal kegiatan, nama kegiatan. Mungkin nanti uraiannya nggak usah terlalu panjang ya, misalnya sosialisasi kegiatan bla 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 melibatkan pihak bla bla bla, nggak usah seperti itu, nggak usah, judul kegiatannya aja gitu ya. Ini. Kemudian di sini 14, 15, 16 di sini akan ada rencana TUP. Jadi rencana TUP Bapak Ibu itu berapa? Rencana TUP. Nah, dikurangi dengan UP Satker berapa, jadi nanti total TUP yang diberikan KPPN berapa. Jadi kalau lihat hitungan ini, rencana TUP itu adalah total TUP yang diminta plus UP Satker. Ya, karena dalam PMK 190 sebenarnya ada penjelasan. Kalau UP tidak cukup baru minta TUP, makanya kita minta perhitungan ini. Jadi rencana kegiatan itu berapa? Jadi total yang di sini benar-benar ya TUP plus UP yang ada di sini, yang ada di rincian. Jadi nanti rinciannya berapa total, dikurangi UP Satker baru ketemu total TUP. Gitu ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, rencana TUP kok dikurangi UP lagi? Rencana TUP ini tambahin UP dulu ya. Tambahin UP dulu, gitu ya. Oke. Berikutnya, nah ini form Excel yang harus dilampirkan untuk rekonsiliasi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah nilai sisa pagu. Kalau sisa pagu saya yakin jelas ya. Diisi data nilai rupiah yang dapat diperoleh dari kolom dana tersedia. Mungkin kalau Bapak Ibu buka Umspan, modul anggaran, sisa pagu. Nah, klik aja. Nanti di situ akan muncul B1, B2 dan seterusnya ya. Klik aja B1, B2 itu. Nanti akan muncul ini. Data ketersediaan pagu itu ada di situ. Gitu. Gitu ya. Jadi itu nilai sisa pagu. Ya, jadi nanti nilai sepaku hitunginnya dari situ. Kalau mungkin sedikit saya ini ya, saya praktekin kali ya, biar enak. Oke, kita buka Omspan dulu. Omspan kemarin seharian ngambek ya Bapak Ibu ya, nggak bisa diakses maksudnya. Sebenarnya bukan apa, update kemarin itu sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Dia mengurangi jumlah captcha. Kalau captcha awalnya ada 6 digit, sekarang berubah menjadi 4 digit. Wah, enak banget kan? Sebetulnya kita dimudahkan. Oke, 6285. Captchanya jadi 4 digit, biar kita nggak repot. Terus kayaknya mayoritas angka ya Bapak Ibu. Jarang saya lihat huruf. Kalau kemarin kan lambat sekali kayaknya. Jadi ini Omspan kebetulan punya KPPN ya. Jadi nanti silakan menyesuaikan dengan Omspan Bapak Ibu masing-masing. Jadi dari modul penganggaran. Kalau di KPPN, di sini ada sisa pagu belanja dan pencadangan setelah UPTUP. Ada ini, ada ini. Kalau punya Bapak Ibu, punya Satker, itu hanya ada yang ini aja. Ada yang ini aja. Kalau punya KPPN, tinggal ngecek dari sini sebenarnya. Ini khusus KPPN sayangnya gitu ya. Eksklusif KPPN. Kalau Satker nggak punya. Satker melihatnya hanya seperti ini. Nah, ini kita cek ya, mungkin kita ambil ke Jati ya. Hanya contoh saja. Nah, ketika kita klik, di sini ada B1, B2, dan seterusnya. Ini sebenarnya B itu belanja ya. B2 berarti 52 Nah, untuk program 0060103 kegiatan 1097 output 005. Dana tersedianya ini. Tapi untuk meminta TUP, Bapak Ibu kecilkan lagi sebagai contoh yang ini.
Misalnya, nah ini yang enak, ada kontrak soalnya, jadi nanti bisa kita contohkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti ngelihatnya di sini, dana tersedia yang ada di sini. Ini. Jadi dana tersedia itu ngelihatnya dari sini ya Bapak Ibu ya. Sudah dikurangi kontrak, gitu ya. Sudah dikurangi kontrak. Ya. Jadi dana tersedia di sini. Oke, kita kembali ke materinya. Sorry. Jadi ini nilai sisa pagu. Ya. Kemudian nilai TUP outstanding, nilai TUP outstanding itu adalah nilai TUP yang belum dipertanggungjawabkan di OMSPAN. Nah, kita buka lagi OMSPAN-nya. Nah, seperti ini. Di modulnya ini pembayaran, Bapak Ibu. Pembayaran. Di sini ada Karwas TUP. Nah, Karwas TUP. Nah, nanti akan kelihatan tuh. Di sini kan ada nilai TUP. Ini ada sisa TUP. Outstanding itu adalah sisa TUP. Tapi mohon diperhatikan, kalau Bapak Ibu ada setoran nih, misalnya TUP saya melalui setor ke bank, pastikan sudah ada angka setorannya di sini. Kalau belum ada, sisa TUP ini kurangi dulu dengan setoran. Nah, karena gini, setoran itu ada delay. Jadi kalau kita setor hari ini, itu belum tentu hari ini langsung berubah di OMSPAN. Delay-nya pun nggak main-main, 2 hari kerja Bapak Ibu. Jadi kami minta, kalau misalnya di sini nanti sisa TUP-nya ternyata tidak sesuai dengan OMSPAN, tolong dilampiri surat setorannya nanti, biar petugas kami nggak bingung. Gitu ya, biar petugas kami nggak bingung. Tuh. Itu ya, itu TUP outstanding. UP outstanding sama seperti tadi, seperti TUP, cuma kita pakai menu yang Karwas UP, sorry. Ya, modul pembayaran juga. Kemudian di sini ada Karwas UP per Satker. Nah, ngelihatnya di sini. Ngelihatnya di sini. Nah, outstanding UP itu dilihat dari sisa UP ini. Ini adalah outstanding UP. Kayak ini misalnya 408.488 ya, BP PAUD ya. Nah, ini sisa UP-nya udah 0, berarti dia tidak memiliki outstanding UP. Nggak ada lagi nih outstanding UP-nya, gitu ya. Kayak ini juga Cashcam, ini juga tidak punya outstanding UP, tapi ini PNBP ya, PNBP. Mungkin dia punya yang RM soalnya. Oke, itu nilai outstanding UP. Kemudian berikutnya, nilai sisa pagu setelah dikurangi. Kalau ini rumus Excel ya, jadi ini dikurangi ini, dikurangi ini. 5 dikurangi 6 dikurangi 7, jadinya 8. Rumusnya nggak matematis ya. Oke, kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketemu angka 5 ini. Kemudian rencana pengajuan SPM LS atas belanja yang dapat dilakukan dengan mekanisme UPTUP. Nah, ini rencana pengajuan SPM LS atas belanja yang dapat dilakukan dengan mekanisme UPTUP. Sebagai contoh ini, diisi dengan hasil perhitungan jumlah pembayaran LS kontraktual yang belum didaftarkan kontraknya. Jadi kan gini, kalau untuk TUP yang akhir tahun itu kita bisa membayar sampai dengan 1 miliar. Padahal kalau 50 juta ke atas saja sebenarnya kan di PMK 190 kita bayarnya kontraktual nih. Nah, kontraktual itu bisa dibayarkan menggunakan TUP. Nah, ini dimasukin di sini Bapak Ibu. Ini dimasukin di sini, ya. Kemudian ditambah rencana pembayaran LS non kontraktual rutin seperti gaji, lembur, listrik, air, belanja rutin lainnya. Nah, ini kalau yang mau di-LS-kan ya. Kalau nggak di-LS-kan tidak kurangi. Sebagai contoh, ini misalnya lembur Desember kan bisa bayar pakai UP atau TUP gitu kan, nggak usah dikurangi di sini. Gitu ya, nggak usah dikurangi. Oke. Kemudian LS yang saya himbau untuk dikurangi di bulan Desember, jadi yang untuk dikurangi itu hanya satu, gaji induk. Gaji induk jelas, ya kan? Kemudian kalau direncanakan ada kekurangan susulan DKK dan kawan-kawannya lah, jenis. Nah, itu juga dikurangi. Kemudian apa? PPNPN. Karena PPNPN itu jadinya nanti SPM LS PPNPN sendiri ya, punya deadline sendiri dia. Jadi tidak dibiarkan menggunakan TUP. Itu dikurangi. Kalau kayak listrik, air itu mau dibayar pakai TUP juga boleh, silahkan aja kalau yang ini. Ya, gaji yang pasti itu nggak bisa. Terus kalau untuk lembur uang makan itu juga bisa dibayarkan menggunakan TUP kalau di akhir tahun, khusus untuk bulan Desember, gitu ya.
Oke. Nah, kemudian rencana pengajuan SPM UP atau GUP. Ulangi lagi, rencana GUP Desember itu berapa? Nah, nanti baru ketemu rencana pengajuan TUP. Saya rasa cukup jelas ya di sini ya. Mungkin yang Bapak Ibu perlu telaah, perlu lebih teliti itu angka 9. Karena angka 9 ini benar-benar harus dihitung matang. Harus ada koordinasi antara KPA, PPK, PPSPM Bendara dan koordinator kegiatan. Kalau tidak ada koordinasi, dimungkinkan ini nanti meleset angkanya. Kalau ini meleset, TUP kita meleset, kalau lebih duit masih masih mending ya, tinggal kita setor kas negara. Kalau kurang duit, nah kita nggak bisa tanggung jawab Bapak Ibu. Silakan itu dibahas sendiri lah kalau yang seperti itu. Ya. Kemudian ini nanti form kertas kerja penelitiannya, nanti ini data dari Satker akan kita sandingkan dengan data dari KPPN. Ya, nanti KPPN akan melihat, oh kalau memang ini udah sesuai kami setujui, kalau nggak sesuai ya kita akan tolak atau kita tidak setujui, kurang lebih gitu. Oke, ini berikutnya surat pernyataan TUP pada akhir tahun, formatnya seperti ini, ya, surat pernyataannya. Jadi mungkin yang saya bahas yang titik-titik aja ya, kalau ini surat Satker ya. Kemudian nama NIP jabatan KPA, KPA ya di sini ya. Tanda tangan juga harus KPA, tidak boleh orang lain yang tanda tangan, gitu ya. Dana TUP yang akan digunakan untuk pembayaran bla 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 pada tanggal 24 Desember sampai dengan untuk pembayaran apa uraikan aja, kurang lebih kegiatan yang global lah, yang mewakili kurang lebih apa gitu ya. Kemudian di sini ada kode kegiatan output, ini rinciannya ya, rinciannya. Kurang lebih mirip-mirip dengan rencana yang tadi, rencana yang mau diajukan. Rencana. Nah, ini mirip dengan ini. Ya, mirip dengan ini cuma Bapak Ibu tuangkan di surat pernyataannya. Nah, ini surat pernyataan ini dilampirkan pada SPM TUP saja, gitu ya. Dilampirkan pada SPM TUP, gitu ya. Oke. Nah, ini nanti alurnya Bapak Ibu. Oke, ini alurnya ya. Jadi dari Satker mengajukan permohonan, ada rincian, ada surat pernyataan, form rekap gitu kan, diajukan KPPN. KPPN nanti akan meneliti. Oke. Kemudian ini ada pengajuan rekonsiliasi, rekonsiliasi yang Excel tadi, yang ini. Itu yang ini. Nah, yang ini. Ini diajukan KPPN. Tapi ini diajukannya untuk KPPN Palembang 1 dan 2 ini diajukan secara bersamaan. Jadi sekaligus permohonan, sekaligus pengajuan rekon, sekaligus ngajuinnya ke KPPN, gitu ya. Jadi nanti akan kita ketemu tolak setuju. Kalau sudah kami setujui, Satker mengajukan SPM TUP, lampirannya adalah surat pernyataan TUP seperti biasa PMK 190 ya. PMK 190 yang dari Kepala KPPN. Kemudian yang kedua, surat pernyataan penggunaan TUP sesuai per 20 tadi. Ini dilampirin di SPM-nya. Nanti kalau udah memang sesuai, akan kita cairkan. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ada mungkin unek-unek tapi malu menyampaikan waktu acara kita ini, atau gimana misalnya mau silaturahim, ini silakan kontak kita. Jadi melalui HP boleh, melalui email boleh, tapi diutamakan kalau bisa via WA ya, Bu Bibi. Karena kalau kita telepon itu kebetulan saya bisa melayani satu orang, tapi kalau WA itu dalam satu waktu saya bisa melayani hingga 5-6 orang, gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih banyak orang yang dilayani. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu untuk materi kita. Kemudian nanti saya juga akan bagikan kepada Bapak Ibu itu lembar Excel-nya. Sebetulnya ini kemarin sudah saya sampaikan di grup juga. Jadi ini lembar kertas kerja pengendalian TUP ini juga kita sampaikan ya kepada Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sebentar lagi membuka. Nah, ini formnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal isi di Excel ini aja. Sebagaimana tadi udah kita sampaikan, 5, 6, 7 Bapak Ibu ambil dari OMSPAN. Ya, OMSPAN ngambilnya. 8 itu rumus, 9 itu ngitung, tadi koordinasi intern, 10 itu dari OMSPAN dan rencana juga, 9, 10 ini dari rencana sebenarnya, baru ketemu nanti angka 11, gitu ya. Jadi nanti dari sini aja, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Saya juga udah bagikan PDF-nya,
Jadi ini PDF-nya, lampiran-lampirannya, lampiran B1, lampiran C juga sudah saya sampaikan melalui grup KPPN. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau ada pertanyaan silakan melalui chat ya seperti biasa. Kemudian saya ingatkan sekali lagi bagi yang belum absen silakan mengisi link absen. Mengisi link absen. Saya tulis di chat lagi ya link absensinya. Saya ingatkan sekali lagi karena peserta kita sudah 178 ini, lumayan tercapai lah target kita ya. Oke, karena target saya paling kurang lebih hanya 100 gitu ya. Ternyata banyak nih antusiasnya luar biasa. Oke, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung kira-kira boleh raise hand ya. Raise hand, jadi angkat tangan, tapi melalui Zoom, bukan angkat tangan melalui ini ya. Saya nggak bisa lihat seluruh video peserta soalnya. Raise hand-nya melalui Zoom. Itu kita perkenankan, jadi nanyanya secara langsung. Kalau nggak ada, kita bahas ya, pertanyaan mungkin dari yang chat dulu, kita bahas. Baik, pertanyaan pertama nih, dari Bu Lia. Ini minta cetakan file PDF-nya ya. Sebenarnya untuk materi yang PDF nanti akan kita share di grup ya. Sebetulnya ini ringkasan ya, ringkasan dari juknis. Kalau mau Bapak Ibu mau baca juknis juga sama sebenarnya isinya. Tapi nanti nggak apa-apa, saya kirimkan juga yang PDF-nya ya. Saya kirimkan juga. Kemudian ini dari Universitas Sriwijaya, bagaimana dengan TUP uang makan untuk bulan Desember? Nah, sama Pak, jadi perkiraannya itu dari sekarang aja. Seperti saya sampaikan tadi, kalau untuk uang makan, saran kami ngitung TUP-nya itu dari sisa duitnya aja. Jadi sisa duit ada di pagu berapa, sudah mintakan seluruhnya sebagai TUP uang makan bulan Desember. Nanti kalau ada lebih kan tinggal setor kas negara. Gitu kan. Misalnya tanggal 5 nanti ada SKB nih keluar. Nah, sudah Bapak Ibu tinggal sesuaikan kan. Kan setornya masih tanggal 23 paling lambat. Kurang lebih gitu ya. Oke, berikutnya dari 418368 Sekjen Kota ini. Sekjen apa ini? Kemenak ya? Izin tanya bagaimana cara mengembalikan UP-UP dengan mekanisme non tunai transfer dari rekening bendahara. Nah, kalau transfer dari rekening bendahara itu Bapak Ibu harus mengaktifkan fitur CMS dulu, Cash Management System. Internet banking bahasa familiarnya. Jadi Cash Management System harus diaktifasi dulu. Tata caranya adalah Bapak Ibu nanti bawa aja rekening koran dan surat persetujuan kepala KPPN, datang ke bank, nanti minta ke pihak bank untuk mengaktifkan fitur CMS. Nanti ada formulir yang harus Bapak isi, kemudian ada data-data yang harus Bapak Ibu lengkapi, misalnya fotokopi NPWP bendahara, fotokopi KTP, dan lain sebagainya. Dilengkapi, nanti kalau sudah Bapak Ibu akan memiliki CMS. Jadi CMS itu seperti internet banking seperti biasa. Ya, internet banking seperti biasa. Nah, kemudian untuk mekanisme setor tadi kan disampaikan paling lambat setor itu adalah tanggal 23 Desember 2020. Tujuannya sebenarnya bukan waktu Bapak Ibu setor, tapi tanggal buku transaksi. Kalau sampai nanti ada setoran TUP dibukukan 4 Januari 2021, maka nanti di neraca Bapak Ibu akan muncul saldo kas di bendahara pengeluaran. Dan itu nanti akan mengurangi nilai LKPP Bapak Ibu. Laporan keuangan pemerintah pusat Bapak Ibu LKKL, laporan keuangan kementerian lembaga, itu akan berkurang nilainya. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kita nggak mau masalah itu muncul. Nah, solusinya adalah Bapak Ibu silahkan setor, kalau bisa ya jangan tanggal 23, tanggal 22, atau bahkan 21. Setor melalui mekanisme apapun, baik itu secara langsung ke bank, mau menggunakan aplikasi internet banking, atau misalnya Bapak Ibu setor melalui ATM, atau misalnya Bapak Ibu mau setor menggunakan ini mekanisme lainnya. Misalnya kalau ada fitur seperti misalnya saya setor menggunakan Tokopedia, Pak, misalnya pakai billing Tokopedia, itu silahkan, dipersilakan. Tapi dipastikan tanggal buku dari bank itu adalah tanggal 23, bukan tanggal 4 Januari. Kalau 4 Januari bersaldo nanti neraca Bapak Ibu, imbasnya ke situ. Gitu ya. Jadi mohon dipahami seluruh bendahara dan seluruh PPK ini.
Kalau yang ini wajib, penting soalnya, gitu ya. Kemudian untuk mekanisme ini sendiri, mekanisme pertanggungjawabannya nanti, artinya kan Bapak Ibu kan setor nih uangnya, gitu kan ya. Mohon dipastikan setelah memang disetor seluruh sisa dana itu memang dinihilkan. Jangan sampai nanti ada sisa lagi. Kalau ada sisa lagi, itu akan lebih merusak laporan keuangan kita lagi, lebih fatal lagi nanti akibatnya. Ya, kurang lebih itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kalau bisa nyetornya paling lambat tanggal 23. Tanggal 23 ingat jam kerja banknya memang sampai jam 10 malam dalam PET 20. Tapi ya jangan jam 10 malam unjuk-unjuk baru ngasih billing. Ya repot juga orang banknya kan gitu. Minta tolong kasih spare. Kalau bisa tanggal 23 paling lambat jam 3 sore kalau bisa. Gitu ya. Himbauan kami seperti itu. Kalau bisa hari sebelumnya malah lebih bagus. Makin cepat makin bagus. Prinsipnya seperti itu. Oke ya, semoga jelas ini. Kemudian berikutnya dari KPP Pratama Kayu Agung, izin bertanya bagaimana pengajuan dokumen TUP di bulan November untuk satker yang menggunakan aplikasi Sakti. Nah, untuk Sakti masih seperti biasa, seluruh dokumen TUP dibuat secara manual. Formatnya ada di PMK 190, surat permohonan, surat detail rencana penggunaan TUP, surat pernyataan TUP. Nah, itu formatnya ada di PMK 190. Kalau untuk Sakti memang belum ada mekanisme otomatisasi ya terkait dengan TUP, gitu ya. Oke, Pak Sarul Munir, share materi siap Pak, nanti akan kita share melalui grup seperti biasa. Kemudian dari KN Ogan Komering Ilir. KN ini apa ya? Oke, izin bertanya Mas, untuk satker yang telah melakukan TUP yang SP2D-nya tanggal 5 November kemarin, selain TUP nihil, apa saja dokumen yang harus disiapkan? Disiapkan untuk apa? Kurang lebih pertanyaannya gitu ya, jadi mungkin lebih detail. Jadi dalam rangka apa nih dokumen yang mau disiapkan? Jadi kan kalau asumsinya, kalau Bapak mau mengajukan TUP on top, TUP di atas TUP, jadi TUP kemarin kan sudah SP2D 5 November. Ternyata mau ngambil TUP lagi ya, dokumen tadi yang harus disiapkan sesuai dengan materi kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu hanya mau menihilkan, ya nggak perlu dokumen apa-apa, tinggal SP nihil aja. Surat pernyataan penggunaan TUP itu hanya dipakai untuk SPM TUP bulan Desember saja. Kalau November belum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Clear ya. Kemudian dari Pak Hajib, akun berapa saja yang boleh diajukan TUP? Sesuai SE25, SE31, macam-macam ya, termasuk PMK 43, itu menyatakan bahwasanya TUP diperkenankan untuk belanja operasional dan non operasional. Per 20 juga mengatur. Jadi TUP itu boleh untuk SPM untuk belanja operasional dan non operasional. Yang penting belanja itu tidak dibayarkan menggunakan LS, tidak wajib LS. Yang wajib LS apa? Kayak belanja pegawai, gaji induk misalnya. Tapi kalau untuk lembur, uang makan bulan Desember itu boleh pakai TUP. Kemudian operasional 52, 53 boleh pakai TUP. Gitu ya. Sampai batasnya adalah kalau untuk non-COVID, maksimal pembayaran ke satu rekanan 1 miliar. Non-COVID. Kalau untuk COVID tidak dibatasi, berapapun nilainya akan kami bayar. Gitu ya. Clear ya. Kemudian berikutnya, capca udah 4 digit. Oh ya, Mas Wahid ini. Senang banget ya. Karena kemarin kebetulan ada tiket. Ada yang bertiket terkait dengan capca ini gitu loh. Makanya ketawa dia. Jadi bukan apa, itu masukannya berarti diakomodir ya oleh kantor pusat ya, bukan hanya sekedar usul yang enggak ini gitu ya. Jadi usulan yang diterima gitu, dari sekian banyak usul punya dia ini diperhatikan ternyata. Oke, dari BPPOM, BPOM ya. Kalau baru ini yang pertama mengajukan TUP gimana? Maksudnya gimana ini? Maksudnya baru pertama kali mengajukan TUP, bukan TUP on top ya, nggak ada masalah. Nanti kalau mengajukannya di bulan November ya seperti biasa syarat-syaratnya. Tapi kalau bulan Desember syaratnya tetap yang seperti saya sampaikan tadi, harus ada rekonsiliasi segala macam. Nah, khusus untuk kolom TUP kan ada TUP outstanding. Nah, itu dikosongin aja karena kita nggak punya TUP outstanding kan gitu. Itu ya dari BPOM. Berikutnya pertanyaan dari Poltek Bank Palembang. Izin bertanya Mas, kalau belum pernah mengajukan TUP, kita perlu melampirkan berkas rekonsiliasi apa tidak? Tergantung ngajuinnya kapan.
Kalau November nggak perlu, kalau Desember wajib, gitu ya, kurang lebih gitu. Oke, dari riset perikanan ya, Mbak Frida, jika pengajuan untuk TUP awalnya di akun 521111, tetapi realnya dipakai untuk akun lain, apakah bisa? Bisa, selama jumlahnya tidak melebihi, itu ya. Bisa aja. Jadi misalnya 52111 ternyata pada pelaksanaannya ganti nih jadi 52311, boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting nanti sampaikan aja di surat pernyataan TUP-nya penggunaannya seperti apa. Kalau memang realitanya ternyata meleset, ya sudah, nggak apa-apa. Kita maafkan yang gitu-gitu, tidak material ya. Oke, kemudian dari Baristran Palembang, kalau hari Senin pagi 30 November kami mengajukan surat persetujuan TUP. Apakah bisa hari Senin juga kami mendapatkan persetujuan dari KPPN? Bisa janji, Pak. Karena kalau untuk bulan November, jadi pada dasarnya untuk TUP itu tergantung kepadatan pengajuan di kita. Kalau memang yang nggak kredit, 1 hari itu kami terbitkan, Pak. Gitu ya. Tapi kalau dia memang posisinya antrian rame seperti tadi saya sampaikan, kami terakhir menerbitkan itu sebelum tanggal 7. Jadi tanggal 6 itu paling lambat kami menerbitkan izin TUP. Kalau itu nggak bisa kita paksa, Pak, karena memang ya namanya akhir tahun, Pak, seluruhnya bisa ngajukan TUP bareng-bareng. Apalagi ini kemungkinan SPM akan jauh berkurang, tapi TUP itu membengkak, Pak, jauh lebih banyak, gitu ya. Jadi kami mohon kesabarannya. Kalau memang itu kegiatan yang dirasa sangat mendesak atau gimana, silakan nanti coba dikoordinasikan ke saya boleh atau ke ini ke Pak Kustani juga boleh, gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira dari Propam Polda Sumsel ya. Mas Arifin untuk lembur bulan Desember pakai GUP bisa enggak? Bisa. Jadi GUP atau TUP bisa pakai lembur ya. Kemudian tanggal berapa SPN-nya? Wah, kalau ini sesuai dengan deadline. Jadi kalau untuk batas LLAT sebetulnya sudah ada batas tersendiri ya di materi sosialisasi LLAT ya. Atau mungkin kira-kira kalau boleh voting singkat ya Bapak Ibu ya, kita perlu mengadakan sosialisasi LLAT enggak? Kalau perlu silakan di-chat ya. Kalau ada yang menyatakan perlu silakan di-chat. Tapi kalau memang nggak perlu ya sudah. Soalnya materi udah kita share juga kepada Bapak Ibu gitu. Kalau memang mungkin Pak ada yang dongkol nih Pak, kayaknya ada yang perlu penjelasan. Nah, silakan. Kalau memang perlu silakan disampaikan. Nanti akan kita sampaikan ke pimpinan. Berarti kita akan jadwalkan lagi setelah ini. Gitu ya. Oke, dari KSOP, izin Mas untuk sisa TUP dikonfirmasi melalui konfirmasi pajak SAS ya. Betul Pak. Jadi wajib ya. Jadi setoran TUP hari kerja plus 1, hari kerja ya, bukan hari libur. Nanti takutnya Bapak Ibu setor tanggal 23, tanggal 24 ke KPPN. Nah, KPPN-nya libur ya. Enggak seperti itu. Jadi hari kerja plus 1 paling cepat. Itu kita bisa konfirmasi ke KPPN gitu ya. Sama ya, konfirmasi penerimaan ya, pajak dan PNBP. Kemudian dari Disnaf Palembang, jika UP masih memenuhi untuk pembayaran uang makan dan uang lembur, tidak diharuskan mengajukan TUP kan Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak ngajuin TUP, nggak ngajuin SPMLS malah lebih bagus. Artinya apa? DIPA-nya sudah habis duitnya. Nah itu paling bagus. Karena harapannya semakin cepat DIPA habis ya semakin cepat pemulihan ekonomi nasional kan. Berarti Bapak Ibu sangat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dan itu sangat kami dukung. Jadi kalau bisa seluruh anggaran habis di bulan November itu akan bukannya kita ini, oh enggak, nanti ini enggak. Justru makin cepat habis anggaran itu makin kami dukung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari Pak Hajib, TUP Desember selain akun uang makan bolehkah akun lain? Boleh Pak. Tadi sudah saya sampaikan ya, operasional dan non operasional. Operasional non operasional itu ada di 51, 52, 53. Banyak ya. Hampir semua akun itu bisa kecuali yang wajib LS. Seperti apa? Honor PPNPN, gaji induk, itu kan wajib LS yang gitu-gitu ya. Kemudian dari Pak Kak Azari ya, ini LPMP ya. Link materi memang YouTube ya, ada yang PowerPoint atau lainnya. Nanti Pak PDF-nya akan kita share Pak. Memang harapannya sih kalau YouTube itu, jadi kita kan sekarang kan untuk Kemenq memang dibuka ya untuk webinar segala macam. Jadi harapannya Satker itu kalau perlu materi itu bisa dibuka kapanpun dimanapun. Jadi paradigmanya memang udah harus dirubah. Jadi nanti kalau yang lama-lama mungkin paradigmanya, oh kalau kita sosialisasi ya kita harus bagi bikin materi segala macam. Tapi kedepannya kita nggak seperti itu. Rata-rata kita akan menggunakan mekanisme KLC,
Kemenq Learning Center dan pembelajaran melalui webinar. Nah, itu memang udah gimana ya, udah settingannya seperti itu, Pak. Gitu. Udah zamannya udah berubah ya mungkin ya. Oke. Berikutnya dari 431111 Bu Kiki Camalia ya, pertanahan ya. Misi Mas, seandainya di rincian TUP itu uang makan, tetapi ada kelebihan, bisa nggak dipakai untuk belajar kegiatan yang lain? Boleh Bu ya, boleh, nggak apa-apa. Selama dana TUP-nya memang nggak, ini memang cukup ya dananya ya. Jangan sampai nanti gara-gara dipakai bayar yang lain, uang makannya jadi kurang. Nah, repot ya jadinya. Repot. Dipastikan itu ya. Dari Mbak Rida lagi, Mas, jika mengajukan permohonan TUP tanggal 27 November dan surat persetujuan TUP keluar 30 November ya ini ya, apakah TUP nihilnya jatuh tanggal 30 November atau bisa sampai 8 Januari karena ada uang makan dan BOP yang masih dibayarkan Januari. Ini sampai 8 Januari ya Mbak ya. Jadi TUP bulan Desember itu deadline nihilnya adalah 8 Januari. Jadi kalaupun ngajuinnya misalnya 27 November nih, kan asumsi saya gini. Hari kerja terakhir 23 Desember. Berarti TUP akhir tahun itu diminta paling cepat itu adalah 23 November. Jadi sejak 23 November ke belakang itu nihilnya bisa 8 Januari 2021. Clear ya? Clear ya? Berikutnya dari tata laksanaan apa ini? Tata laksanaan, aduh, putus ini tulisannya. Selamat pagi, kalau pengujian untuk gaji non PNS lewat TUP, gaji non PNS ini apa ini? Kalau PPNPN pakai SPMLS ya, bukan TUP ya mekanismenya ya. Tadi udah kita sampaikan nih. Sudah pasti tidak bisa tepat karena di awal dari itu akhir bulan. Oh, karena rekap absen ya. Tapi ini memang pakai LS Pak. LS dilampiri SPTJM. Jadi LS SPTJM yang menjamin adalah KPA. Ya, yang menjamin adalah KPA. Jadi kalau suatu saat memang ada pengembalian, KPA-nya yang bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara. Itu ya. Jadi kalau untuk pertanyaan yang ini, jadi ada gaji non PNS lewat TUP. Itu enggak lewat TUP ya, lewatnya SPMLS kalau yang ini. Ya, SPMLS. Dia masuk honorarium, tunjangan, vakasi, honor PPNPN. Nah, itu melalui LS nih. Ya. Itu. Kemudian dari Kanrek 7 BKN izin bertanya Mas, kami rencana mau mengajukan TUP bulan November. Tapi mau masukin TUP kontraktual yang realisasi di bulan Desember. Bisa, bisa ya. Dengan catatan kontraknya belum didaftarkan ke KPPN. Nah, catatannya itu. Tapi kalau sudah didaftarkan ke KPPN, tapi belum ada realisasi, batal dulu kontraknya. Ya, itu. Kalau sudah ada realisasi nggak bisa, harus diterusin LS, nggak bisa TUP, gitu ya. Oke. Berikutnya dari Satker Ops SDA ya. Satker 110-100 sudah melakukan TUP tanggal 25. Pengiriman surat permohonan berapa lama ya Mas menunggu surat persetujuan? Tadi udah kita jelasin ya. Paling lambat adalah 6 Desember 2020 kita terbitkan persetujuan TUP. Makin cepat makin bagus Bapak Ibu karena antriannya juga makin cepat gitu ya. Ini dari Pak Rudi 418425. Satker 418427 kami sudah mengajukan permohonan TUP tanggal 23 November. Status DESPM diproses. Mohon sebelum tanggal 1 Desember sudah keluar persetujuannya, biar kami bisa ajukan SPM TUP-nya di November ini, Mas. Terima kasih. Oke, Pak. Kita usahakan, Pak, ya, karena memang antrian, ya kita nggak bisa juga, karena kalau untuk preferensi satker-satker tertentu, kecuali memang itu dana COVID. Kalau dana COVID perlunya mendesak, silakan disampaikan ke kami ya. Insya Allah kami akan dahulukan kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang reguler, mohon maaf yang non COVID ya, kita tetap akan proses sesuai dengan antrian, gitu ya. Mas, uang makan dan tunjangan ini dari Mbak Agnes Risti ya, BP3 TKI. Uang makan dan tunjangan kinerja bulan Desember boleh menggunakan LS tidak ya? Uang makan kalau pakai LS itu tidak disarankan. Kenapa? Karena hanya bisa dibayar setengah bulan sampai tanggal 14. Di atas itu harus dibayarkan tahun anggaran 2021. Itu ya, kalau menggunakan LS. Ya, makanya saran saya gunakanlah UP atau TUP. Kalau tidak punya UP, mintalah TUP. Gitu ya. Itu. Terus untuk tukin bulan Desember, ini juga LS non kontraktual artinya apa? Diajukan, lampirin SPTJ.
Gitu ya. Tunjangan kinerja bulan Desember. Jadi bukan menggunakan mekanisme, memang menggunakan LS kalau yang untuk bulan Desember ya. Oke, ini banyak yang menjawab ya, minta perlu ya LLAT ya. Siap, nanti akan kita sampaikan pimpinan Pak. Di sini juga ada Kepala Seksi MSKI-nya kebetulan. Mungkin belum kenalan ya Bapak Ibu ya, harus dikenalin ya beliau. Bapak Sofyan Hadi, beliau pindahan dari KPPN Medan. Jadi, ayo Pak, sini Pak, sebelah saya Pak. Jadi kita kenalan dengan para satker. Jadi ini Nah, ini beliau ya, Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan. Jadi ini bos besar saya, Bapak Sofyan Hadi. Beliau yang punya kewenangan menyetujui TUP Bapak Ibu, dispensasi kontrak Bapak Ibu. Ini beliau semua nih ceritanya. Gitu ya. Apa Bapak Ibu? Oke, jadi nanti kurang lebih akan kita wacanakan lagi untuk LLAT ya. Jadi mungkin kalau untuk materi sama seperti tadi, mungkin kita singkat pada jelas, tapi lebih banyak kita sesi tanya jawab kalian. Karena materi saya yakin udah banyak yang baca ya, karena view-nya udah lumayan banyak itu, udah hampir 700 orang yang melihat gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Syahrul Arifin ya. Mas, bolehkah TUP dibayar untuk belanja pengadaan untuk kegiatan COVID sebesar sampai dengan 50 juta? Boleh Pak, sangat boleh. Karena kalau untuk COVID malah nggak kita batasi nih. Iya, bahkan sampai 10 miliar pun mau dibayarkan pakai TUP COVID boleh. Ya, syaratnya adalah belanja itu memang menggunakan akun COVID, akun belanja COVID. Itu aja. Ya. Kalau akun COVID udah kumpulin aja mintakan TUP, selesai masalah, gitu ya. Pertanggungjawaban setor aja bisa sampai tanggal 4 Januari 2021. Ya. Oke, kemudian lagi pertanyaan dari Propam ya, Polda Sumsel. Mas Arvin tanya lagi, sisa GUP di store paling lambat tanggal berapa? Kalau sisa GUP itu sama dengan TUP sebetulnya. Di store-nya paling lambat 23 Desember juga. Gitu ya. Sama ini, tidak ada perbedaan. Gitu ya. Berikutnya pertanyaan lagi dari Kanrek BKN. Wah, banyak juga pertanyaannya ya, lumayan ini. Mas, bagaimana cara pencairan kontraktual dengan TUP? Apakah kontrak TUP didaftarkan juga dan pembayarannya seperti apa dari Satker 622372? Oke, mekanisme pencairannya. Jadi nanti kan Bapak Ibu minta TUP. Oke, TUP seperti biasa, ajuin KPPN. Sudah muncul persetujuan, ngajuin SPM TUP kan gitu kan. Ketika SPM TUP sudah terbit SP2D, itu ada perekaman data kontrak TUP. Itu ada di aplikasi SAS modul PPK. Ini kebetulan saya mau simulasi, kebetulan ini saya dikasih laptop baru, jadi belum ada aplikasi SAS-nya di sini. Jadi silakan nanti dibuka PPK, menu pagu, yang biasanya ada RUH kontrak ya, RUH kontrak. Di bawahnya itu ada menu untuk RUH kontrak TUP. Nah, nanti diinput di situ. Jadi yang kontrak-kontrak dibayarkan menggunakan TUP itu dibayarkan di situ. Ketika Bapak Ibu sudah rekam, pas nanti buat apa kan seperti biasa ya, namanya TUP kan harus dibikin kwitansi segala macam, itu kan tetap di bendara nih, kwitansi, DRPP, tetap direkam di bendara, rekam seperti biasa. Nanti DRPP-nya impor ke SPP. Nanti pertanggungjawaban pas GUP nihil itu akan tercatat ada data kontraknya di dalam situ, gitu, otomatis. Ya, jadi cukup simpel, tata caranya cukup simpel. Jadi pas GUP nihil, ya, pas GUP nihil, pastikan sudah merekam RUH kontrak TUP. Itu ada menunya memang, RUH kontrak TUP, ada menunya tersendiri. Tata cara merekamnya simpel sih, nggak seperti data kontrak yang sangat detail gitu ya. Kalau ini lebih simpel nih, gitu ya. Oke, nanti itu ya. Berikutnya, oh ini pertanyaan terakhir nih. Oh, ada lagi ternyata. Dari Pengadilan TUN, Tata Usaha Negara ya. Mas, bisa nggak kalau uang makan Desember dibayarkan LS Januari 2021, tapi pakai DIPA 2021 kalau mau. Jadi nanti nggak bayar uang makan Desember jadinya. Jadi bayarnya 2021, mekanisme tunggakan. Kalau memang itu dirasa tidak merepotkan, silakan. Ya, kalau memang dirasa tidak merepotkan, tapi saya rasa namanya tunggakan, ya kan. Proses pertama adalah pengalokasian anggaran, harus ada. Yang kedua, nanti ada review dari APIP. Harus ada. Walaupun untuk nilai-nilai tertentu cukup KPA ya, mereview ya. Ya, di bawah 200 juta ya kalau nggak salah.
itu cukup KPM review 200 juta sampai 2 miliar itu oleh Ijen, di atas 2 miliar oleh BPKP, harus ada review. Ketiga, usulan revisi. Nah, pengalokasian ada lagi, pengalokasiannya di kementerian ya. Yang pengalokasian di kementerian, kedua review APIP, yang ketiga penganggaran pagu. Begitu sudah ada masuk pagunya baru bisa dibayar. Nah, itu jarang-jarang bisa dibayar Januari, jarang. Ya, jarang. Makanya saya tidak menyarankan ini uang makan dibayarkan di Januari karena harus menggunakan DIPA 2021. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Baristran. Kalau kami mengajukan persetujuan TUP misal 26 November dan mendapatkan surat persetujuan dari KPPN misalnya 1 Desember, apakah kami mengajukan SPM TUP dengan mekanisme sebelum akhir tahun atau harus memakai mekanisme pengajuan STUP akhir tahun? Aduh, gimana ini ya? Ini maksudnya lampiran SPM TUP ya? Intinya gini, kalau Bapak Ibu dapat persetujuan, kan saya bilang tadi, sebenarnya kita hitung TUP akhir tahun itu dari 23 November. 26 November ini kalau ya kita pukul rata aja udah masuk LLAT gitu loh, udah masuk TUP akhir tahun. Jadi nanti SPM-nya tetap dilampiri 2 surat pernyataan. Yang pertama surat pernyataan KPA penggunaan TUP, yang kedua surat pernyataan TUP akhir tahun. Itu dua-duanya dilampiri nanti. Kurang lebih gitu ya, yang dari Baristran. Kemudian MSen 1 Palembang, Mas mau nanya, kalau bulan Desember Satker mengajukan GUP, maka Satker tidak perlu mengajukan GUP ya? GUP apa nih? Kalau GUP nihil tetap wajib. Selama kita memiliki outstanding UP, harus GUP nihil atau store kas negara. Harus ya. Jadi TUP sama GU ini kita pisahkan, beda karwas. UP jalan sendiri, GUP jalan apa? TUP jalan sendiri, GUP jalan sendiri. Makanya tadi ketika kita menghitung pagu TUP harus dikurangi dengan outstanding UP, gitu ya. Oke, dari Mas Wahid, maaf Mas, kalau tadi kelewatan atau aku nggak. Kayaknya Masnya nggak ngeh ini kalau yang kayak gini nih. Tadi Mas bilang kalau mau makan Desember 1 sampai 14 disarankan pakai UPTUP. Kalau saya bukan 1 sampai 14, langsung 1 bulan full itu pakai UPTUP gitu loh. Oke. Tapi kalau lihat yang di-share bulan Oktober bisa pakai LS Bendahara. Cek lagi, yang pakai LS Bendahara itu dipakai ketika Satker tidak memiliki UPTUP, tidak memiliki bendahara. Ya, itu tidak memiliki UP, TUP, tidak memiliki bendahara, tidak memiliki rekening bendahara pengeluaran, baru wajib LS. Jadi LS itu kemungkinan terakhir, kemungkinan kedua. Tapi masalahnya ketika LS yaitu bayarannya hanya 1 sampai 14 Desember. Sisanya dibayarkan menggunakan LS tahun 2021. Itu ya Mas ya. Jelas ya kira-kira ya? Oke, berikutnya dari Pak Rudi lagi 418425 ya. UP kami sebesar 4 juta, kami mau nihilkan hari ini. Boleh, Pak. Untuk uang makan Desember sebesar 50 juta, apakah kami boleh buka UP lagi sebesar 50 juta? Boleh. Boleh juga ini. Boleh. Kalau enggak, ini dua-duanya boleh ya. Bapak kan gini, mau GU nihil 4 juta, ambil UP lagi 50, boleh, saya bilang boleh ya. Kemudian kalau opsi kedua nih, Bapak ngasih opsi kedua ya ini ya. Bapak mau ambil UP 4 juta, artinya 4 juta itu bukan GU nihil tapi GU isi ya. Kemudian ngambil TUP 46 juta itu juga boleh. Dua-duanya boleh. Gimana nyamannya Bapak aja. Ya, gimana nyamannya kita. Itu aja. Oke, kemudian dari RRI ini, dari RRI Mas mau tanya kalau pengajuan LS Tukin Desember bisa melalui LS Bendahara LS pihak ketiga Pak Tukin Pak. Ya, mekanismenya tetap LS pihak ketiga ini nanti. Gitu ya. Dalam hal tertentu sebenarnya LS bendahara itu boleh, tapi dalam hal tertentu itu kita gimana ya, asumsinya itu bisa bercabang-cabang gitu loh. Jadi hal tertentu yang biasanya disetujui oleh kepala KPPN itu ya orang yang meninggal. Kalau meninggal silahkan mungkin dibayarkan ke LS bendahara. Tapi kalau orang yang masih hidup LSP ketiga aja, gitu ya. Oke. Dari Petun ini pertanyaan lagi, Mas bisa nggak kalau uang makan Desember dibayarkan LS di Januari? Ini tadi udah saya jawab ya, masalah ya. Jadi uang makan Desember kalau mau dibayarkan LS Januari itu boleh, tapi makin mekanisme tunggakan, gitu. Mungkin nanti dibaca-baca dulu ya, PMK Tata Cara Revisi DIPA. Di situ ada mekanisme tunggakan itu seperti apa.
gitu ya. Jadi yang syaratnya ada 3 tadi, harus ada pengalokasian anggaran oleh eselon 1, review APIP, yang ketiga harus ada revisi halaman 3 di IPA. Revisi halaman 3 di IPA. Revisi pagunya masuk ke DIPA kita 2021. Itu ya. Ada lagi pertanyaan dari Itwasda Polda, Bu Mahisa ya, ex-lapor ini. Perhitungan uang makan sampai tanggal 23 Desember. Sementara gitu Bu, saya nggak berani bilang kalau ini SKB-nya belum turun soalnya. Kepastian apakah, kan kemarin sempat kalau kita baca berita, saya yakin Bapak Ibu juga dengar lah. Pak Jokowi kan minta eh, cuti bersama Desember dikurangi karena kemarin pas cuti bersama Oktober ternyata angka COVID bengkak kan gitu. Nah, ya saya harapannya juga maunya libur sih. Itu ya. Rela saya korbankan uang makan berapa hari itu demi libur. Tapi ya kita belum tahu, itu keputusan pimpinan. Makanya kalau perhitungan uang makan mau ditupikan, silakan minta seluruh pagunya aja, bulat pagunya, gitu ya. Misalnya pagunya bisa bayar untuk 25 hari, nggak apa-apa minta 25 hari. Nanti kalau lebih kan tinggal stor kas negara, kan gitu kan. Ya, berikutnya dari Baris Tran. Wah, ini masih ada pertanyaan lagi nih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan, terus terang saya kasih kesempatan sampai jam 11 kalau Bapak Ibu mau nanya. Sampai sepuas-puasnya ini kurang lebih gitu ya. Sampai nggak ada yang nanya lagi. Dari Baristran ya, Mas Arifin sarankan tadi, kalau bisa mengajukan PUP di bulan November, itu maksudnya terakhir waktunya mengajukan SPN PUP di 30 November atau terakhir mengajukan surat persetujuan PUP di 30 November. Bukan SPN TUP-nya, tetapi surat permohonan persetujuan TUP-nya diajukan ke KPPN kalau bisa 30 November. Jadi syarat-syaratnya belum pakai rekon-rekon. Ya, per 1 Januari kami akan mensyaratkan rekon-rekon. Jadi mensyaratkan yang ini Bapak Ibu, mensyaratkan kertas kerja ini. Ini mulainya adalah 1 Januari. 1 Desember, sorry. Sebelum 1 Desember itu tidak perlu pakai ini. Gitu ya. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu kalau mengajukan permohonan TUP sebelum 1 Desember. Gitu. Jadi supaya syarat-syaratnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Ya. Kemudian dari SKPD Prof Sumsel, Mas mau nanya, tapi keluar dari tema Zoom hari ini. Apa ini? Perubahan kontrak dari single ke multi. Wah, ini. Apa yang mau ditanyakan dulu ya? Tolong didetailkan. Ya. Jadi kalau untuk pertanyaan dari single years SYC menjadi MYC, tolong pertanyaannya detail. Karena kenapa? Saya nggak bisa menjawab global karena treatment jawabannya itu masing-masing case by case. Jadi setiap kasus yang Bapak alami itu punya solusi tersendiri. Itu khusus SYC menjadi MYC ya. Nggak apa-apa, keluar dari konteks TUP nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu memang merasa ini perlu. Kalaupun Bapak Ibu, ini kan pertanyaan sebenarnya tinggal tanya jawab aja. Kita sesi santai aja ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dirasa memang ada yang perlu ditanyakan, selama saya bisa jawab akan saya jawab gitu ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu, sesi TUP saya sudah cukup terpuaskan atau gimana, Bapak Ibu kami perkenankan untuk live duluan nggak apa-apa, gitu ya. Video nanti akan tetap kami share secara penuh, gitu ya. Kalau mau live duluan, dirasa udah jelas semua juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi dipastikan sebelum live absen dulu, ya. Sekali lagi kami ingatkan yang belum absen absen dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini dari Polkes Bank, masih cintanya apakah pengembalian sisa DUP nihil itu tidak boleh besar nilainya? Oh ini tidak ada patokan, mau dikembalikan seluruhnya juga nggak apa-apa. Tidak ada patokan ya. Cuma yang kita jadi patokan itu adalah batas akhir penyetorannya, Pak. Bukan nilainya. Kalau nilai kan tergantung itu tadi koordinasi PPK, KPA, BPSPM, bendahara sama unit teknis kan gitu kan ya. Ya. Kemudian ini ya pertanyaan dari SKPD. Kita mau nanya tentang persyaratan dan batas pengajuan perubahan kontrak. Makasih sebelumnya. Kalau ini batasnya sesuai dengan LLAT. Terus persyaratannya tadi saya sampaikan, tolong detil. Jadi kontrak ibu itu seperti apa kondisinya. Ini Bapak atau Ibu saya kurang tahu nih. Ini Bapak Ibu silakan nanti didetailkan. Atau kalau enggak ini via Japri juga nggak apa-apa ya nanti. Via Japri ke saya kalau memang
mungkin datanya ada yang konfidensial atau gimana. Jadi nanti tolong didetilkan. Kontrak saya tahun ini itu seperti ini kondisinya, pagunya seperti ini. Saya mau rencana bayar seperti ini. Kemudian sisanya atau misalnya berapa itu saya jadikan multi years. Itu tolong detail seperti itu. Karena saya nggak bisa ngasih solusi kalau gampang seperti ini, gitu ya. Batas akhir perubahan data kontrak karena nanti kan kalau SYC ke MYC itu bisa melibatkan satu perubahan data kontrak. Perubahan data kontrak itu mengikuti batas akhir dalam LLAT. Itu perubahan data kontraknya. Yang kedua adalah pendaftaran multi years-nya itu sendiri. Pendaftaran multi years itu belum ada batasan. 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Itu seperti biasa, PMK 190. Gitu ya. Nanti boleh didetailkan lagi pertanyaannya ya. Kemudian dari Pengadilan Agama, Mas kalau mau mengajukan surat permohonan TUP diantar langsung ke KPPN atau bisa harus melalui ESPM dulu ya. ESPM diupload dulu. Kalau nganternya belakangan, urusan belakangan itu. Ya, saran saya, apapun dokumen yang diantar ke KPPN, pastikan. Misalnya nih, Pak, saya mau ngantar SPM, pastikan udah jadi SP2D. Jangan SPM masih tolak-tolak dikirim ke KPPN, karena itu terus terang jadi beban di kami, Bapak Ibu. Karena kami nggak tahu lagi berkas mana yang valid, berkas mana yang nggak valid gitu loh. Kami susah untuk misahin itu. Jadi harapannya kalau untuk SPM, permohonan TUP, pastikan kalau permohonan itu udah ada jawaban, baru diajukan kopinya ke kami. Gitu ya. Sementara sarannya ESPM dulu ya. Kanrek BKN lagi, Mas Arifin, kalau pembayaran kontraktual TUP kepada pihak ketiga berarti transfer dari rekening bendahara. Ya, boleh. Ya, boleh. Transfer dari rekening bendahara boleh. Nanti pakai cek transfer boleh juga, pakai internet banking boleh juga. Kurang lebih mana cara yang enak lah kalau itu ya. Kemudian dari Ditpolairut, apakah uang makan PNS untuk bulan Oktober sampai dengan Desember bisa dimintakan sekaligus bulan Januari 2021? Tunggakan lagi. Jadinya tunggakan ya. Jadi kalau ada pekerjaan sudah diselesaikan tahun anggaran 2020, kemudian dibayarkan nggak cukup duitnya, nggak ada duitnya, dibayarkan tahun anggaran berikutnya, itu mekanismenya tunggakan. Semua tunggakan bisa dibayarkan tergantung tiga ini tadi. Saya ulangi. Yang pertama adalah alokasi anggaran 2021, itu karena alokasinya harus cukup. Jadi membayar 2021 harus cukup dulu, sisanya baru membayar tunggakan tahun lalu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua harus ada review APIP. Yang ketiga adanya revisi anggaran untuk memasukkan pagu itu ke dalam pagunya Bapak Ibu tahun anggaran 2021. Itu ya. Itu pertanyaan dari Ditpolairut. Jadi sebenarnya pekerjaan apapun, kapanpun, itu bisa menjadi mekanisme tunggakan. Tinggal balik ketiga ini. Kalau pas review ternyata dinyatakan tidak bisa bayar, ya hangus. Selesai masalah. Gitu ya. Penerima pekerjaan atau rekanan atau misalnya pegawai nggak bisa nuntut bunga. Jadi kalaupun misalnya nih tunggakan 2021, nggak cukup 2021 setelah alokasi pagu nggak cukup, bayar 2021 aja pas-pasan gitu kan, alokasikan lagi tahun depan 2022, nggak cukup lagi 2023 dan pegawainya nggak bisa nuntut bunga, nggak bisa, kita nggak bisa nuntut bunga, ya segitulah yang akan dibayar ya nunggaknya berapa lama kita nggak akan tahu. Nah, kurang lebih itu. Jadi dari sisi kepastian, repotnya, dokumentasi itu lumayan berat. Jadi saran saya kalau bisa bayar tahun ini sih. Tapi kalau memang ini pagunya nggak ada, saya yakin nanti 2021 dialokasikan. Biasanya gitu, yang sudah-sudah ya. Oke, dari MSN 1 Palembang lagi. Tadi mendengar penjelasan bahwa jika kita menyelesaikan DUP nihil atas UP sebelumnya, maka ketika membayarkan uang makan kita dengan menggunakan UP baru lagi, apakah harus melengkapi berkas seperti pengajuan TUP? UP ya, kalau UP syaratnya seperti UP, jangan dipersamakan dengan TUP ya. Jadi ini kan intinya kan Bapak Ibu kan mau UP-nya dinihilkan dulu, terus ngambil UP baru gitu ya. UP ya ini ya. Kalau memang ngambil UP baru, syaratnya seperti awal tahun kemarin, yaitu dilampiri dengan surat persetujuan UP dari Kepala KPPN. Yang UP KKP itu loh, ada porsi UP KKP berapa, UP tunai berapa. Nah, itu harus dilampirin. Gitu ya. Kalau porsinya sama, tidak perlu dilampirin lagi. Jadi nggak perlu persetujuan ulang, tapi cukup dilampirkan fotokopian yang lama aja. Kalau porsinya tetap. Tapi kalau porsinya berubah, misalnya awalnya minta 4 juta, tiba-tiba sekarang minta 8 juta nih. Nah, itu harus minta persetujuan baru. Gitu ya. Kalau UP mekanismenya UP sendiri, kalau TUP ya TUP, gitu ya. Mohon dibedakan ini.
Jangan dicampur adukan, nanti berantakan kita jadinya. Berikutnya dari Man3 Palembang. Mas mau nanya, apakah kalau kita mau TUP nilainya di bawah 50 juta, apakah bisa TUP? Bisa, berapapun bisa di TUP-kan ya. Berapapun bisa di TUP-kan. Oke, yang SKPD nanti Japri ya. Oke. Kemudian dari Kemenak OI, Organ Hilir, izin bertanya untuk berkas pengajuan TUP hari ini, apakah cukup yang format-format otomatis dari aplikasi SAS? Betul. Selama Bapak Ibu mengajukan permohonan TUP sampai 30 November 2020, formatnya cukup yang dari aplikasi SAS saja. Oke, clear? Ada lagi Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan di chat sudah habis? Saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi absensi bagi yang belum. Cukup kira-kira Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau resen? Baik, bila tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua materi hari ini. Saya langsung tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.